Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Saya mulai langsung. Untuk bagian kali ini saya akan bahas mengenai saham perbankan. Yang pertama saya bahas adalah BCA atau Bank Sentral Asia. Ini adalah grafik mingguan atau weekly-nya dari BCA ya. Jadi support resistennya sudah saya gambarkan, resistennya di area 8250 ya. Memang minggu lalu dia breakout lagi ya, 8250 ke atas sudah breakout ya, high-nya di 8300. Jadi sebenarnya ini sudah lama saya sebutkan sebelumnya ya, dari akhir tahun lalu ya, bahwasanya untuk BBCA selama dia bertahan di atasnya 7175, dia masih ada peluang untuk naik lagi ke 8250 ke atas. Nah setelah dia naik ke atas kok bentuknya seperti inverted hammer lagi Pak Sunar, kopi yang candle sebelumnya ini. Ya memang ini resistennya berarti cukup kuat ya, 8250 ya. Makanya saya sudah sebutkan sebelumnya, jangan lupa pasang trailing stop. Jadi kalau pasang trailing stop harusnya sih sudah aman ya, seperti itu ya. Profitnya sudah lumayan gitu ya, secure ya. Terus terang aja saya sudah take profit ya. Sebelumnya saya sudah take profit kurang lebih mendekati di sini ya, sekitar Februari ya. Kemudian saya buyback. Kemudian saya yang terakhir juga kena trading stop, tapi yang terakhir saya belinya nggak berapa banyak ya, seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini kalau yang mau buy itu tunggu aja di area 7750. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 7750, kita buy-nya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7750. Karena kalau dia belum berhasil rebound ke atas 7750, ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya di area 7400 dan 7175 ya. Nah, jadi kalau yang mau buy, sebaiknya strateginya ada dua. Tunggu aja buy weakness di 7750 atau 7400 ya. Atau maksimum di 7175. Atau sekalian buy high sell higher. Jadi artinya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8250, kalau yang mau buy ya silakan. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Bukan berarti bakalan turun lagi enggak ya. Karena dia kalau sudah breakout lagi ke atas 8250, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk naik ke atas 8.600 dengan targetnya di 9.500. Nah, target price 9.500 ini saya gambarkan dari chart pattern-nya ya. Jadi kalau ini saya gambarkan chart pattern rounding bottom, memang ini belum sempat breakout ya. Jadi kalau diandaikan ini rounding bottom, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 8250 ya, dalam beberapa minggu ke depan, maka target price-nya berikutnya ya sekitar 9.500. Tapi tentu saja nggak langsung ya. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan ya, seperti itu, atau beberapa bulan ke depan. Jadi sekarang memang sentimen dari pembagian dividen ya, seperti itu ya. Untuk BBCA ini dia sudah keluar rules-nya ya untuk pembagian dividennya ya. Jadi sebentar saya cek dulu ya. Masalah terakhir sudah keluar untuk pembagian dividen BBCA ya. Jadi kalau berdasarkan media konten ya, di sini disebutkan dividen tunainya sekitar 145 per saham ya gitu ya untuk pembayarannya ya, untuk laba bersih tahun 2021 seperti itu ya. Jadi untuk update-nya sepertinya bentar, belum ada ya, seperti itu ya. Tapi kurang lebih mungkin dalam waktu dekat pengumumannya ada ya untuk mengenai update dividennya dan pastinya berapa angkanya ya. Oh, ini sebentar, dividen tunainya kan dia sekitar 145, tapi sebelumnya sudah dibagikan ya, seperti itu ya, di Desember ya. Jadi kemungkinan sehingga sisanya kurang lebih ya sekitar 120 per lembar sahamnya, kurang lebih seperti itu ya. Ini belum ada ditetapkan kapan, belum ada ya setahu saya ya. Tapi kalau yang sudah tahu silakan tulis di kolom komentar ya, mengenai update-nya dan jumlah dividen pastinya, seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini memang sedang testing area supportnya 7750 kurang lebih ya saat ini ya. Jadi solusinya yang belum punya ya wait and see aja. Kemudian kalau mau buy high sell higher ya tunggu sekalian breakout ke atas 8250 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari daily chartnya atau grafik hariannya,
Ini resistennya sudah saya gambarkan juga ya, 8250 sama area buy and weakness sekitar 7600 atau 7750 ya, sama ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 7750, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 7750, di sana kesempatan kita untuk buy on weakness ya. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau sudah naik ke atas 7750, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi bahasanya ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, 7750 acuannya kalau dia turun. Memang saya sebutkan 7600 buy on weakness-nya, tapi saya sudah sebutkan ya, kalau misalnya nggak dikasih, nah, kita ikut yang garis berikutnya ya. Kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atasnya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk BBCA posisi sekarang yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya, karena ini kalau turun di bawah 7950 ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya di 7600. Jadi memang sebelumnya dia sideways kurang lebih di area 7600 sampai dengan 7950 ya. Jadi kalau mau buy, lebih baik kalau mau buyback ya, paling cepat sih tunggu aja kalau dia naik ke atas 7950 ya. Atau sekalian kalau naik ke atasnya high-nya yang hari Jumat ya, dimana high-nya hari Jumat di sini angkanya di 8100 ya. Kalau dia naik ke atas 8100 boleh kan, boleh untuk buy ya, bagi yang trading ya. Jadi yang mau buy high sell higher, kalau nggak mau ya tunggu aja buy weakness di sekitar area 7600 sampai dengan 7750. Jadi belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya jangan buy dulu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk BBCA sejauh ini memang gagal tembus resisten 8250 turun lagi ya. Jadi strateginya boleh tunggu buy and weakness atau dia kalau sudah mulai rebound lagi ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BMRI ya. Jadi sebentar tadi kalau kita lihat di sini saya cek dulu ya, karena ini koneksinya down. Apakah benar ini 7925 close-nya untuk BMRI ya. Sebentar saya cek harganya dulu, karena tadi sempat error ya. Jadi untuk BMRI close-nya di 7925 ya. Ini sama di sini ya. Jadi ini untuk weekly-nya ini target 8050 sudah tercapai ya. Jadi dari awal sudah saya sebutkan ketika buy on weakness di 7500 ya. Jadi sebenarnya ini sudah saya gambarkan. Kalau berhasil naik lagi, tambah lagi atau average up ya. Tadi dia berhasil naik ke atas 7700, saya sudah sebutkan juga boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini memang dia sudah targetnya 8050 kurang lebih tercapai, dia kemudian koreksi ya. Jadi strateginya kalau sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop, karena ini sebelumnya high-nya kan di 7950. Dia kan gagal turun di bawahnya ya. Penutupannya turun di bawahnya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya 7900 atau 7800 lah maksimumnya ya. Lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 7800, kemungkinan besar dia akan testing area supportnya di 7500. Nah, perlu diingat untuk BMRI ini dia ada aksi korporasi dividen ya. Dividen ya. Kalau kita lihat untuk pembagian dividennya, Bank Mandiri cum date-nya di pasar regular dan pasar nego sekitar 18 Maret ya, hari Jumat kemarin ya. Jadi jumlahnya Rp360,63 per lembar sahamnya. Jadi kalau Anda punya sahamnya hari Jumat masih punya ya, belum jual. Kalau Anda Senin ini tanggal 21 Maret ya, Senin ini ya, kalau Anda jual, Anda sudah dapat dividennya, tapi jualnya di pasar reguler ya, jangan dijual di pasar tunai. Kalau Anda jual di pasar tunai, Anda tidak akan mendapatkan dividennya, karena cum date-nya di pasar tunai itu di tanggal 22 Maret ya, gitu ya. Jadi anggapannya kalau Anda langsung jual hari Senin di pasar tunai pakai misalnya Anda jualnya BMRI.TN ya, jadi dividen Anda pasti hilang, karena Anda jualnya di pasar tunai. Kalau Anda dijual di pasar reguler biasa, ya BMRI biasa ya, Anda masih mendapatkan dividennya karena cum date-nya di pasar reguler tanggal 18 Maret. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia penutupan di bawah 8.000 ya. Harusnya sudah pasang trailing stop karena ini garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi posisinya kalau belum pasang ya pasang aja di low-nya hari Jumat ya, 7875 ya, atau 7775. Memang agak sedikit beda ya dengan yang mingguan tadi ya, garis-garisnya. Jadi kalau turun di bawahnya 7775, lebih baik saran saya jual dulu karena ada kemungkinan dia akan turun testing lagi area support berikutnya di 7500. Yang mana ini adalah area untuk buy on weakness ya. Artinya kalau dia koreksi
nyentuh di 7.500 kemudian dia rebound ya seperti ini ya. Dari atas dia koreksi kemudian rebound ya. Nah, besoknya atau sorenya kalau dia masih belum tutup, kalau ada kesempatan Anda beli buy karena dia selama dia berhasil rebound di atas 7.500 dia ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 7.705 dengan targetnya di 8.000 dan bahkan masih pada peluang untuk breakout ke atas 8.100 ya seperti itu ya. Memang kali ini jangan lupa pasang trailing stopnya karena dia sudah gagal bertahan di atas 8.000 ya, seperti itu kurang lebih ya. Untuk BMRI cukup. Berikutnya untuk BBNI. Jadi untuk BBNI dia kumte dividennya tanggal 23 Maret 2022 ya. Itu hari Rabu ya. Nah, hari Rabu itu jumlahnya 146,29 per lembar sahamnya. Jadi kalau kita perhatikan, ini saya bahas dulu mengenai grafik weekly-nya atau weekly chart-nya mengenai BBNI ya. Ini sebelumnya saya gambarkan rounding bottom, kalau dia breakout maka target price-nya sekitar 8650. Minggu lalu dia higher low, higher high, dan higher close ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 8200, maksimum di 7950. Area buy on weakness sudah saya sebutkan sebelumnya ya, di 7575 ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya ketika dia koreksi berhasil rebound ya 2 minggu yang lalu, sanalah kesempatan untuk buy ya seperti itu ya. Jadi naik ke atas 7950 tambah lagi, naik ke atas 8200 tambah lagi. Nah, ternyata setelah naik tinggi 8500 dia koreksi. Tapi selama dia bertahan di atas 8200 untuk BBNI masih ada harapan ya. Peluangnya masih cukup bagus untuk breakout ke atas 8650 dengan target 9450. Nah, ini jangan lupa pasang trailing stop-nya. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di 7575. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 7575 atau nyentuh ya, kalau sudah berhasil rebound atau mantul seperti yang 2 minggu yang lalu ini, kita boleh buy. Buy-nya bertambah aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Itu strateginya. Nah, untuk daily chart-nya ini kan dia kan membagi dengan dividen. Nah, apakah bakalan naik tembus lagi ke atas 8.500 atau bakalan koreksi ya? Kita nggak akan pernah tahu. Jadi strateginya ada dua. Kalau Anda mau mendapatkan dividennya ya Anda harus hold sampai cum date-nya ya seperti itu. Tapi kalau Anda fokusnya di pergerakan harganya, Anda pasang trailing stop-nya sebenarnya di sini sudah ada kelihatan acuannya 8.200 ya, kurang lebih sama ya. Jadi kalau dia turun di bawah 8.200 lebih baik jual dulu sebagian, mungkin 50% ya. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 7950, saran saya sih jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia akan testing area 7575 atau 7400 ya. Memang ada 3 area ya untuk buy on weakness ya di sini ya. 7575, 7400 dan 7250 itu untuk BBNI. Jadi kita buy-nya kalau dia sudah bersih rebound. Contohnya seperti ini ya, koreksi kemudian dia rebound naik ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Ini daily chart-nya. Memang beda ya agak garis-garisnya dengan weekly-nya nanti. Ini kurang lebih sudah saya gambarkan. Misalnya kalau Anda mau buy hasil higher atau tambah lagi, tunggu aja kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 8450. Memang sebelumnya dia gagal ya, sampai 8500 terus dia koreksi. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi minggu ini ke atas 8450 atau pakai acuan 8500 swing high-nya yang di sini ya. Nah, disitulah kita bisa tambah lagi atau average up. Atau yang mau buy hasil higher, kalau yang berani resiko ya silakan ya. Karena pada dasarnya uptrend-nya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Nah, apakah nanti kena dividend trap ya? Kita nggak akan pernah tahu. Setelah cum date itu dia bakalan naik lagi atau enggak ya. Karena seperti untuk BBRI ya, nanti saya bahas ya. Dia setelah cum date nggak lama lagi, dalam waktu 2-3 hari ke depannya ya, dia berhasil naik lagi ke harganya pada saat cum date ya, di pasar reguler ya. Jadi, kalau yang beli di cum date sih, jualnya beberapa hari setelah itu ya balik modal dapat dividennya ya, seperti itu profitnya. Itu ukur kalau dia naik. Tapi belum tentu juga kalau BMRI dan BBNI dia bakalan naik lagi setelah pembagian dividen ya, kita nggak akan pernah tahu. Yang penting adalah garis-garisnya sudah saya bantu untuk pemasangan trailing stop dan stop loss-nya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk BBRI. Jadi weekly chart-nya ini sudah saya gambarkan supportnya di 4460 dan 4750. Jadi saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik ke atas 4460 silakan buy. Target price berikutnya di 4750. Nah, ini koreksinya sebenarnya masih cukup wajar ya. Selama dia bertahan di atas 4460 masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 4750. Nah, pertanyaannya sekarang setelah pembagian dividen aksi korporasi selesai, biasanya bagaimana untuk BBRI atau perbankannya? Yang penting di sini adalah fokus di garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau sudah naik, pasang aja trailing stop-nya, maksimum stop loss-nya di 4460. Jadi kalau dia turun di bawah 4460, lebih baik jual dulu lagi ya. Memang kalau kita lihat sebelumnya loh Pak Suntar turun di bawah 460 besoknya rebound ya. Nah, kalau turun di bawah 460 kita jual kan sayang kalau dia rebound lagi. Ya kalau rebound dia turun lagi di bawah
di bawah 4340 dia turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Karena ini adalah area resisten dari pattern rounding bottom di sini ya. Kalau kita gambarkan bisa semacam rounding bottom di sini ya. Jadi dia breakout. Jadi kalau dia turun lagi, kalau dia gagal bertahan di atasnya 4460, ada kemungkinan dia bisa testing area support sampai 4100 dan 4000 ya. Itu lumayan jauh ya dari harga sekarang. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop lossnya. Kalau yang mau buy boleh nggak langsung buy sekarang? Boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja ya. Jadi setiap kelipatan, mungkin setiap kelipatan Rp25 atau Rp20 ya. Naik lagi, tambah lagi seperti itu ya strateginya ya. Atau ikutin garis saya, kalau naik ke atas 4750 tambah lagi atau average up, breakout lagi ke atas 4860, high-nya dari sebelumnya di sini ya, boleh tambah lagi atau average up dengan target berikutnya di 5000 untuk BBRI. Nah, apakah mungkin Pak Sunar setelah aksi korporasi pembagian dividen dia bakalan naik lagi? Kita nggak akan pernah tahu ya. Yang penting adalah tetap fokus ke garis-garis sudah saya berikan. Nah, di hariannya di sini chart hariannya atau daily-nya sudah saya gambarkan ya. Support resistennya. Jadi kalau turun di bawah 4600 memang beda ya antara weekly sama daily ya garis-garis saya. Kalau turun di bawah 4600 lebih baik jual dulu ya seperti itu. Jadi prinsipnya tetap sama. Maupun dividen nggak dividen. Kalau ikutin garis saya itu lumayan ya. Nah ini saya contohkan di sini ya. Dari atas mungkin agak kebagian ya. Saya sudah sebutkan area buy and rest 4460. Jadi kalau dia koreksi rebound kita buy. Nah kalau dia turun lagi di bawah 4600 kita jual dulu. Nah di sini kita lihat dia berhasil rebound lagi ke atas. Nah di sana kita buyback ya seperti itu ya. Walaupun ada aksi korporasi, saran saya sih tetap aja fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau Anda trading ya. Kalau Anda investasi mau mengharapkan dividennya ya boleh-boleh saja seperti itu ya. Nah ini setelah naik, nah apakah bakalan turun lagi Pak Sunar? Ya selama di bawahnya 4600 ya masih resiko turun lagi testing area 4460 sampai 4360 kurang lebih areanya sini ya. Kalau mau buy on weakness ya di area 4460 atau 4280 ya. Itu yang mau beli ya, yang belum punya ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4460, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 4460 ya, atau ke atas 4280 kalau tunggu di bawahnya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4360 tambah lagi seperti itu ya. Atau kalau strategi sekarang, kalau buy on weakness gak dikasih, kalau dia berhasil breakout lagi higher high ya, naik ke atas 4700 dalam minggu ini, boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4750 tambah lagi, naik ke atas 4800 tambah lagi ya. Breakout naik lagi ke atas 4860 yang mana adalah high-nya tanggal 1 Maret 2022. Kita boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya sekitar 5.000-an. Jadi bahwasanya untuk BBR ini uptrend-nya masih cukup bagus. Ya walaupun biasanya setelah aksi korporasi pembagian dividen cenderungan sideways atau terkoreksi ya seperti itu ya. Tapi nggak pasti ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku, fokus saja di garis-garis yang sudah saya berikan. Harusnya sudah pasang trailing stop ya kalau ngikutin saya ya. Karena sudah gagal bertahan di atas 4.600, jual dulu. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya dia sudah berhasil balik lagi ke atas ya kita tunggu kalau naik ke atas dari high-nya sebelumnya di sini ya 4.700 naik ke atasnya kita buyback ya istilahnya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih cukup ya untuk BBRI. Berikutnya untuk BNGA. Jadi BNGA dia berhasil naik ke atas 1095 minggu lalu ternyata koreksi tutup di bawahnya. Nah ini bagaimana Mas Sunar? Nah terus terang untuk BNGA saya sudah buyback, saya masih hold ya untuk BNGA ya. Jadi di sini sebenarnya masih cukup bagus ya. Di sini ada area kalau saya gambarkan memang akan terbentuk ya. Saya bilang akan ya karena dia belum berhasil breakout ya. Akan terbentuk formasi rounding bottom. Kalau dia berhasil breakout ke atas ya. Nah ini kalau saya ukur kedalamannya dari rounding bottom ini ke atas kurang lebih targetnya masih bisa ke sekitar 1300-an ya. Tapi saya gambarkan garisnya 1290. 1290 saya gambar dari mana ya? Dari swing high sebelumnya di sini ya. Masa kejayaannya dulu di tahun 2019 di awal-awal. Atau terdekatnya di 1245 ya. Ini di awal-awal tahun 2021. Jadi sebenarnya untuk BNGA ini masih cukup bagus selama dia bertahan di atas 1040. Mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja ya seperti itu ya. Selama di atas 1040 bagus. Pasang stop lossnya di 1040, maksimum di area low-nya ini ya 1015. Jadi untuk BNGA ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Apalagi dia termasuk saham buku 4 yang lumayan bagus performance-nya ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat pembelian asing masih naik ya seperti ini ya. Tapi kita jangan lihat asingnya. Saya fokusnya di pergerakan harganya. Kalau untuk chart hariannya atau daily-nya, di sini terlihat garisnya sudah saya berikan. Turun di bawah 1100. Harusnya yang ikutin dengan garis-garis saya harusnya pasang trailing stop ya. Jual dulu sebagian atau jual semuanya. Kalau belum jual semuanya, yang belum pasang trailing stop ya, pasang aja di 1070
atau dibagi dua ya, 1070 dan 1045. Memang ini uptrendnya masih bagus, koreksinya sebenarnya masih cukup wajar, ya kan? Area buy and weakness sebelumnya saya kasih di 1005, tapi kalau nggak dikasih, dia kan breakout lagi higher high di sini ya. Nah, untuk area buy and weakness-nya saya gambarkan di dua area ya, 1025 sampai dengan 1045 ya. Itu area buy and weakness. Jadi buy and weakness itu artinya kalau dia koreksi, ya kan, kemudian dia berhasil rebound, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya, ya kita jangan buy dulu. Jadi seperti ini kuncinya ya. Kalau mau buy, tunggu buy and weakness di 1045 atau 1025, atau kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 1100. Jadi naik ke atas 1100 mulai buy, breakout ke atas high-nya di sini 1110, mau tambah lagi silakan ya. Istilahnya average up ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1110, target berikutnya di 1150, dan kalau saya gambarkan, kalau breakout lagi ke atas 1150 masih bisa naik lagi nggak? Masih bisa ya. Jadi kalau acuan dari swing high di sini, itu targetnya masih memungkinkan ke 1200 ya. Jadi di awal-awal 2021 dia sempat rebound naik ke atas 1200, gagal koreksi ya. Kemudian rebound lagi nyetuh ke 1200. Jadi bahwasannya di sini ya, selama dia bertahan di atasnya ini ya, 1005 ya, itu maksimum ya, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas dengan targetnya sekitar 1200-an untuk BNG ya. Makanya yang terakhir saya beli, tapi terus terang aja saya belum jual ya, karena walaupun ini trading stopnya saya garis di 1100, tapi saya belum jual karena saya belinya masih belum banyak ya. Jadi nanti kalau dia naik lagi ke atas 1110, saya mau tambah lagi seperti itu ya. Jadi strateginya saya itu kalau naik saya average up ya, istilahnya buy up ya. Tapi kalau turun saya nggak average down ya, saya pasang trading stop dan stop loss. Jadi trading stopnya saya pasang di 1045 dan stop loss maksimum di 1025. Memang 1025 ini acuan saya ya. Dan sebelumnya kan swing low-nya kan di 1015 ya. Ya tapi tetap ya saya ikutin di garis saya ini aja. Jadi turun di bawah 1025 saya jual dulu. Kalau ternyata dia berhasil rebound lagi naik ke atas ya saya buyback ya, seperti itu ya. Memang kadang kata kuncinya untuk trading saham ya. Kadang-kadang kalau kita jual, ya kan, dia kadang-kadang rebound atau naik lagi ke atas gitu ya. Nah tapi kalau saya sih kalau kena garisnya, kalau saya sudah jual ya, kalau berhasil rebound lagi ya saya buyback ya, seperti itu ya. Saya juga pernah share di video short saya ya. Saya dulu pernah bikin shorts mengenai BNGA. Saya belinya kan sekitar 950, stop lossnya 930. Nah setelah itu saya bikin lagi video shortsnya. Saya perlihatkan istilahnya trading history saya di BNGA ya. Jadi pernah juga sebelumnya buy-nya di atas, kemudian kena stop loss ya saya jual ya, kemudian dia rebound lagi saya buyback ya, kurang lebih seperti itu. Jadi trading itu kadang-kadang di suatu saham saya nggak selalu 100% win ya. Yang penting adalah nilai rupiahnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau turun saya pasang stop loss dan juga trading stop ya kalau misalnya masih untung. Tapi kalau berhasil rebound lagi, kalau dia uptrendnya masih bagus ya, saya buyback ya, lanjut ke atas. Jadi ini sebenarnya uptrendnya masih bagus karena MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Harganya masih cenderung jauh di atas MA20. Tapi pasang aja trading stop sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss. Kalau mau buyback ya, kalau posisi seperti ini, kalau buy on weakness nggak dikasih ya, kalau dia naik lagi ke atas ya kita buy high sell higher, naik ke atas 1100 buy, atau pakai acuan high di sini ya 1110. Jadi naik ke atas 1110 kita buy up atau average up, naik ke atas 1150 tambah lagi ya. Bagi yang sudah punya seperti itu, kalau belum punya ya boleh buy high sell higher ya, seperti itu. Jadi kita jangan terlalu takut, Pak Sunar ini kan resistennya ini kuat banget loh, sebelumnya dia gagal dia turun. Ya kita jangan terlalu takut resisten. Jadi jangan sampai analisa teknikal ya, itu kita jadikan sebagai tembok. Jadi resisten itu sebagai tembok. Kalau dia gagal turun ke bawah, ya kan, ya memang jual dulu. Tapi kita kalau dia berhasil naik lagi, ya kita jangan beranggapan wah itu temboknya sebelumnya gagal turun ke bawah, berarti kali ini pasti gagal. Belum tentu ya. Tapi belum tentu berhasil juga seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia naik lagi ke atas 1110, mau tambah lagi yang sudah punya average up boleh ya. Targetnya masih bisa ke 1150 dan 1200. Ya kalau mau buy on weakness tunggu aja di 1045 atau 1025. Maksudnya kalau dia koreksi di bawahnya, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Kurang lebih seperti itu strateginya. Berikutnya untuk Arto. Weekly chartnya Arto seringkali saya bahas ya.
Setiap kali kalau dia rebound dari bawah ke atas, naik ke atas 15.000, disitulah kesempatan untuk kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi ya. Seperti maksudnya gini ya. Kalau naik ke atas 15.000, kemudian naik lagi ke atas 15.050, kita tambah lagi ya. Naik ke atas 15.100 tambah lagi atau average up. Jadi pasang aja automatic order, belinya bertahap. Target price berikutnya di 16.800. Ini untuk weekly chart-nya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 16.800, mau tambah lagi atau average up, silakan. Target berikutnya sekitar 19.050. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan, sebenarnya sudah saya berikan lama ya. Dari akhir tahun lalu ya. Jadi sampai sempat kena 19.050 lagi ya. Jadi yang ngikutin channel saya yang lama sudah tahu ya. Garis-garisnya sudah hafal dan ikutin garis saya lumayan enak ya. Itu kalau weekly, kalau daily garisnya sedikit beda ya. Lebih banyak istilahnya lebih detail ya, seperti itu ya. Area buy and sudah saya sebutkan 14.500 ya. Ini harusnya sudah kena di sini ya. Jadi ngikutin channel saya seharusnya sudah pasang automatic order buy. Lumayan ya, naik ke atas 14.500 buy, naik ke atas 15.000 tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya average up banyak bertahap ya, seperti itu ya. Nah, kalau ke posisi sekarang yang belum punya bagaimana? Mau buy sekarang boleh ya, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 16.000 tambah lagi, kalau dia berhasil breakout ke atas 16.875 mau tambah lagi boleh ya. Target berikutnya sekitar 17.800 dan 19.050. Jadi ini sudah saya gambarkan. Nah, 17.800 dari mana ya? Kurang lebih dari area ini ya. Swing high sebelumnya di sini ya. Ya kurang lebih lah ya. Ini 16.875 dari mana? Dari swing low di sini ya. Nah, ini swing high-nya. Tadi kalau saya garis ya kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya 16.875 ini sudah saya gariskan lama. Ini kurang lebih areanya di sini ya. Ini area konsentrasi candle ya. Ini swing high-nya walaupun nggak kena 16.875, tapi sebelumnya kan di sini kurang lebih kena ya, banyak yang kena ya. Jadi disitulah saya gambar garisnya seperti itu ya. Jadi tinggal ikutin aja, enak kan. Mau buy sekarang boleh, pasang stop loss-nya di 15.000 ya. Karena ini garis berikutnya kan di 15.000. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi higher high, naik ke atas 15.650 mau tambah lagi boleh ya, tengah-tengahnya sebelum ke 16.000 ya. Terus kalau dia naik lagi ke atas 15.825, average up ya. Jadi banyak bertahap aja, sambil jangan lupa pasang trailing stopnya seperti itu ya. Memang di sini volumenya dia masih cenderung lesu ya, seperti itu ya. Kadang-kadang ya memang dia naik tinggi, volumenya bisa hilang ya, seperti itu untuk Arto ya. Fluktuasinya lumayan tinggi ya sekarang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi fokusnya di garis-garis sudah saya berikan ya. Kalau dia naik lagi ke atas 16.000 mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya 16.875 dan 17.800. Ya kurang lebih seperti itu ya. Garis ini fungsinya ganda ya. Kalau naik kita average up, tapi kalau turun kita jangan average down ya. Kita pasang trailing stop atau stop loss. Ya saya sudah sebutkan berulang kali ya. Kenapa nggak average down Pak Sunar? Karena kalau average down berarti kita melawan tren. Dalam arti kalau kita membeli saham, kita kan maunya saham setelah kita beli kan naik. Masa ada orang yang mau beli saham setiap setelah beli langsung diharapkan turun? Kan nggak mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Nah itu berarti kalau trennya masih turun, atau turun lagi breakdown dari support yang Anda masih beli lagi atau average down, ya memang harga average modalnya berkurang, tapi kan kerugian nilai rupiahnya bertambah karena Anda menambahkan posisi atau jumlah loss-nya bertambah ya. Jadi dari yang kedua yang Anda average down ya, itu kan loss-nya bertambah lagi ya. Dari pertama sudah loss, masih loss ya karena turun lagi, masih tambah dalam lagi, terus ditambah lagi harga bawahnya, tapi dia turun lagi ya, loss-nya bertambah, yang lot yang Anda tambah lagi itu dia kan loss lagi ya, rupiahnya, nilai rupiahnya kan loss-nya bertambah. Jadi biasakan no average down. Kita lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Di saham itu selalu kasih kesempatan kok, seperti itu ya. Makanya saya sudah gambarkan garisnya. Tadi kalau dari atas turun di bawah 16.000 lebih baik jual dulu, tunggu aja di bawah di area 14.500. Tunggu di bawah itu kita tunggu kalau rebound atau mantul. Kalau belum mantul kita jangan buy. Kalau belum mantul kita buy, ya itu namanya bukan buy on weakness, tapi istilahnya tangkap pisau jatuh ya, trennya masih turun ke bawah, Anda buy ya, seperti itu. Itu strateginya ya bertahap aja, garis-garisnya sudah saya berikan. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 21 Maret sampai dengan 25 Maret 2022. Ini ada beberapa video ya, playlistnya dari video deskripsi di bawah ini untuk saham yang lainnya. Jadi seperti biasanya yang barusan kenal, jangan lupa subscribe, bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Amin.